Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi matriks dengan subtopik yaitu operasi hitung pada matriks. Materi ini akan didapatkan di kelas 11 kurikulum Merdeka semester ganjil. Adapun capaian pembelajaran dari materi matriks ini yaitu dengan elemen aljabar dan fungsi. Di sini diharapkan peserta didik mampu melakukan operasi aljabar pada matriks yang nantinya operasi aljabar ini akan diterapkan dalam transformasi geometri, yaitu materi selanjutnya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu melakukan dan menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada matriks dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu menentukan hasil operasi hitung perkalian matriks dengan sebuah bilangan real dengan benar. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai pada pertemuan hari ini. Materi prasyarat yang setidaknya dimiliki oleh peserta didik sebelum mempelajari materi operasi hitung pada matriks diantaranya yang pertama yaitu peserta didik wajib memahami konsep baris dan juga kolom pada matriks. Harus bisa membedakan mana yang disebut dengan baris dan mana yang disebut dengan kolom. Kemudian yang kedua yaitu memahami konsep dari ordo pada suatu matriks. Harus bisa juga menyebutkan ordo dari suatu matriks dan juga harus bisa membuat matriks jika diketahui ordonya. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik juga wajib mengetahui jenis-jenis dari matriks. Karena di pertemuan sebelumnya telah dijelaskan ada berbagai jenis matriks dan juga bagaimana ciri-cirinya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memahami kesamaan dua buah matriks. Untuk persyaratan yang keempat ini biasanya digunakan pada saat latihan soal pemantapan setelah pembelajaran konsep dipahami oleh peserta didik. Kemudian di sini disajikan data dari nilai-nilai siswa yang terpilih sebagai perwakilan untuk mengikuti lomba cerdas cermat sains. Untuk pembandingnya, di sini hanya melibatkan 4 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran matematika peminatan, fisika, kimia, dan juga biologi, dengan 3 siswa yang sudah terpilih. Untuk nilai, di sini yang diambil adalah nilai kelas 12. Adapun nilai di semester ganjil dan juga nilai di semester genap. Di sini nilai semester ganjil berisikan tentang mapel 4 buah yang akan digunakan sebagai pembanding dan juga di sini terdapat jumlah yaitu total dari nilai untuk masing-masing mata pelajaran di semester ganjil dan genap. Pada pertemuan sebelumnya telah diajarkan bagaimana cara mengubah data yang berbentuk tabel seperti ini menjadi sebuah matriks. Sebagai contoh di sini, untuk kumpulan nilai pada semester ganjil dari 3 siswa dengan 4 mata pelajaran dapat diubah menjadi matriks sebagai berikut. Barisnya ada 4 dan kolomnya ada 3. Sehingga matriks ini bisa disebut matriks yang berordo 4x3. Kemudian untuk semester genap, kumpulan nilai-nilainya juga bisa diubah dalam bentuk matriks, yaitu dengan matriks barisnya ada 4, kolomnya ada 3. Begitu pula pada tabel untuk yang jumlah, terdapat 3 baris dan juga 4 kolom. Nah, dari ketiga bentuk matriks ini, mari kita amati lebih lanjut lagi. Untuk matriks yang di awal, yaitu yang ada di sebelah kiri ini,
merupakan kumpulan dari nilai semester ganjil. Sedangkan yang ada di tengah ini adalah kumpulan nilai semester genap. Dan yang terakhir, yang di sebelah kanan adalah jumlah dari nilai dalam 1 tahun. Nah, kita tahu bahwa yang namanya jumlah itu adalah menggabungkan atau menjumlahkan data yang kita inginkan. Yang di sini yang dijumlahkan adalah nilai di semester ganjil dan genap. Sehingga angka-angka yang ada di matriks ketiga, sebagai contoh di sini 90 adalah elemen pada baris pertama kolom pertama, dijumlahkan, nantinya akan dijumlahkan dengan elemen pada baris pertama kolom pertama di matriks yang kedua, sehingga menghasilkan angka 185, yaitu elemen pada baris pertama kolom pertama di matriks yang ketiga. Kemudian untuk elemen-elemen yang lain juga bisa digunakan cara yang sama. Sebagai contoh yaitu angka 75 di situ dengan 85 ketika dijumlahkan menghasilkan 150. Contoh yang lain yaitu pada angka 80 dijumlahkan dengan 90 hasilnya 170. Nah, itu adalah contoh-contoh dari penjumlahan suatu data yang kita ubah bentuknya menjadi suatu matriks. Dengan mengamati pola yang seperti ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita analisis sehingga kita bisa menyimpulkan suatu kesimpulan tentang penjumlahan dari suatu matriks. Di sini penjumlahan pada matriks atau kita bisa sebut dengan dua buah matriks dijumlahkan jika matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Itu adalah syarat yang wajib. Jika ordonya berbeda, maka matriks itu tidak bisa dijumlahkan. Kemudian bentuk operasi hitungnya yaitu dengan cara menjumlahkan setiap elemen yang letaknya sama pada masing-masing matriks. Di situ sebagai contoh untuk yang angka 90 itu adalah elemen pada baris pertama kolom pertama dijumlahkan dengan elemen pada baris pertama kolom pertama. Kemudian untuk konsep penjumlahan sendiri pada matriks di sini dimisalkan ada dua buah matriks. Yang matriks pertama anggotanya atau elemennya A, B, C, D. Elemen yang kedua, matriks yang kedua yaitu P, Q, R, S. Keduanya akan dijumlahkan. Namun pertama kali harus dilihat dulu apakah kedua matriks ini memiliki ordo yang sama. Kalau kita lihat kedua matriks ini memiliki ordo yang sama, yaitu ordo 2 kali 2. Karena sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, yaitu A dengan P, B dengan H, C dengan R, dan D dengan S. Hasil dari matriksnya tetap berupa matriks ordo 2 kali 2. Jadi tetap akan sama. Adapun sifat-sifat operasi hitung pada penjumlahan, diantaranya yang pertama akan bersifat komutatif. Artinya apabila ada matriks A ditambah dengan matriks B, hasilnya akan sama apabila matriks B ditambah dengan matriks A. Yang kedua yaitu sifat asosiatif, yaitu apabila dua buah matriks yang awal dijumlahkan kemudian hasilnya dijumlahkan dengan matriks yang ketiga, akan sama apabila dua buah matriks yang terakhir dijumlahkan dulu kemudian dijumlahkan lagi dengan matriks yang pertama. Oke, untuk selanjutnya di sini setiap matriks itu pasti memiliki lawan. Artinya jika ada suatu matriks A, maka pasti matriks itu mempunyai lawan yaitu negatif A. Dan di sini kita bisa menuliskan bahwa jika suatu matriks A ditambahkan dengan lawan dari matriks B, maka bisa ditulis sebagai A dikurangi B. Itu sebagai penulisannya. Nah, di sini kita bisa membacanya yaitu A dikurangi B, sehingga A dikurangi B itu sama saja dengan matriks A ditambah lawan dari matriks
B. Penulisannya sebagai berikut. Untuk selanjutnya, di sini contoh dari soal pengurangan dua buah matriks. Ada matriks A dan ada matriks B. Yang ditanyakan adalah A dikurangi B. Untuk penyelesaian di sini saya akan menyajikan dengan dua buah cara. Yang pertama yaitu kita mencari matriks lawan dari matriks B, yaitu negatif B. Matriks B-nya 5, min 6, min 2, 1. Sedangkan lawannya yaitu min 6, min 5, 6, 2, dan min 1. Nah, dengan demikian A dikurangi B didapat dari A ditambah lawan dari B. Matriks A yaitu 2, min 3, 0, min 5. Kemudian ditambah dengan lawan dari matriks B yaitu min 5, 6, 2, dan min 1. Karena penjumlahan sudah kita pelajari di awal yaitu menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, maka berlaku juga untuk hal ini. Yang seletak adalah 2 dengan min 5, hasilnya min 3. Min 3 dengan 6, hasilnya 3. Kemudian 0 dengan 2, hasilnya 2. Min 5 dengan min 1, hasilnya min 6. Itu hasil untuk A dikurangi B. Sedangkan cara yang kedua kita terapkan A dikurangi B, yaitu matriks A dikurangi matriks B. Kita mengoperasikannya seolah-olah kita menjumlahkan, namun operasinya berganti tanda menjadi pengurangan. Elemen yang seletak kita kurangkan. Sebagai contoh di sini 2 seletak dengan 5, maka 2 dikurangi 5. Min 3 seletak dengan min 6, berarti min 3 dikurangi min 6. 0 seletak dengan min 2, min 5 seletak dengan 1, maka dikurangkan hasilnya ternyata min 3, 3, 2, dan min 6. Hasilnya sama. Cara 1 dan cara 2 memiliki hasil yang sama, namun cara pengoperasiannya sedikit berbeda. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa konsep dari suatu pengurangan matriks sama dengan konsep penjumlahan dari matriks. Yang syarat utamanya adalah harus memiliki ordo yang sama. Dengan demikian, kita tinggal mengurangkan elemen-elemen yang seletak. A dengan P, B dengan H, dan seterusnya hingga D dengan S. Adapun sifat-sifat operasi hitung pada pengurangan yaitu tidak berlaku sifat komutatif. Artinya, matriks A dikurangi matriks B tidak akan sama dengan matriks B yang dikurangi dengan matriks A. Sebagai latihan soal, ada beberapa soal yang bisa digunakan sebagai latihan. Yang pertama, diketahui dua buah matriks yaitu A dan B. Pertanyaannya di sini ada 4, yaitu tentukan masing-masing nilainya. Untuk penyelesaiannya, di sini kita amati ada B transpose, ada A transpose. Maka terlebih dahulu kita harus mencari matriks A transpose dan B transpose. Yang pertama, jika diketahui matriks A, maka A transposnya menjadi ordonya berubah, yaitu yang awalnya matriks A berordo 2 kali 3, maka matriks A transpose berordo 3 kali 2. Begitu pula untuk matriks B. Matriks B berordo 3 kali 2, maka matriks B transpose berordo 2 kali 3. Nah, setelah kita mencari masing-masing transposnya, kita kerjakan soal yang pertama, yaitu kita gunakan B transpose karena soal yang pertama adalah A ditambah B transpose. Matriks A 2 min 3 1 min 2 4 0 ditambah dengan B transpose. Ingat yang dijumlahkan adalah elemen yang seletak. Ordo sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkannya. 2 dengan 4, min 3 dengan 3, dan seterusnya. Sehingga hasilnya 6, 0, min 1, min 3, 6, dan min 5. Itu adalah hasil penjumlahan yang pertama.
Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kita gunakan A transpose karena pertanyaannya adalah A transpose dikurangi B. Nah, di sini matriksnya A transpose dikurangi B, yang seletak kita kurangkan 2 dengan 4, min 2 dengan min 1, dan seterusnya. Sehingga didapat matriksnya min 2, min 1, min 6, 2, dan seterusnya. Yang berikutnya yaitu A transpose ditambah B. Kita gunakan A transpose, kemudian kita jumlahkan dengan B. Elemen yang seletak kita jumlahkan dan tinggal kita total. 6, min 3, 0, 6, min 1, dan min 5. Itu adalah hasil dari A transpose ditambah B. Yang selanjutnya yaitu kita gunakan bentuk B transpose. Kita hitung A dikurangi B transpose. Ordo sudah sama, yaitu 2 kali 3. Maka tinggal elemen yang seletak kita kurangkan. Sehingga didapat hasil akhirnya yaitu min 2, min 6, 1, min 1, 2, dan 5. Dari soal yang nomor 1 ini dengan 4 pertanyaan yang berbeda, kita bisa menuliskan rangkuman jawabannya sebagai berikut. Untuk yang soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, untuk soal yang kedua, yaitu jika diketahui ada matriks X, di mana matriks ini adalah matriks yang berordo 2 kali 2, namun elemennya belum diketahui. Dan diketahui sebuah persamaan sebagai berikut. X ditambah min 2, min 3, 4, 1 sama dengan 7, 6, min 5, min 4. Pertanyaan di sini adalah matriks X-nya itu berapa? Nah, untuk mencari matriks X-nya, maka matriks min 2, min 3, 4, 1 kita kurangkan. Sehingga di bagian ruas kiri sisa hanya matriks X. Sedangkan nanti di ruas kanan matriks 7, 6, min 5, min 4 akan dikurangkan dengan matriks min 2, min 3, 4, dan 1. Nah, seperti konsep-konsep yang sebelumnya sudah dipelajari, elemen yang seletak dikurangkan sehingga didapat matriks X-nya 9, 9, min 9, dan min 5. Contoh soal yang ketiga, yaitu diberikan 3 buah matriks, yaitu matriks A, B, dan matriks C. Kemudian diberikan juga sebuah persamaan, yaitu A, B sama A ditambah B sama dengan C. Dengan matriks A dan B masing-masing memiliki variabel yang belum diketahui. Nah, nantinya kita disuruh mencari berapa nilai dari X ditambah Y. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini, kita gunakan persamaan yang sudah diketahui, yaitu A ditambah B sama dengan C. Kita masukkan untuk masing-masing matriksnya ke persamaan yang sudah diketahui. Matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks C. Kemudian elemen-elemen yang seletak dijumlahkan, sehingga kita akan dapatkan bentuk penjumlahan dari 2 matriks tersebut menjadi sebagai berikut. Nah, kemudian bentuk itu disederhanakan. Karena ada 3X dan min X, kita bisa menjumlahkannya. Kemudian yang di baris kedua, kolom kedua juga ada Y dikurangi 5Y. Sehingga didapatkan persamaan pada baris yang terakhir pada matriks tersebut.
Ini adalah salah satu pemanfaatan kesamaan dua buah matriks. Dengan demikian, elemen-elemen yang seletak pasti memiliki nilai yang sama. Nah, elemen yang seletak salah satunya adalah 2x ditambah 2. 2x ditambah 2 seletak dengan angka 10. Maka 2x plus 2 itu sama dengan 10. 2x sama dengan 8. X-nya sama dengan 4. Ketemulah nilai X. Untuk Y seletak dengan min 2. Oleh karena itu 2 min 4Y sama dengan min 2. Min 4Y sama dengan min 4. Y-nya sama dengan 1. Pertanyaannya di soal adalah X ditambah Y, yaitu 4 ditambah 1 menghasilkan 5. Jadi nilai dari X ditambah Y adalah 5. Baik, untuk soal yang berikutnya yaitu contoh 4. Diberikan persamaan matriks sebagai berikut. Itu ada 4 buah matriks yang mana masing-masing matriksnya ini memiliki ordo 2 kali 1. Matriks yang pertama dan matriks yang kedua nantinya kita jumlahkan dulu. Kemudian sebelah kanannya sama dengan kita jumlahkan juga. Sehingga di sini kita dapatkan bentuk 3x plus 3 ditambah 2y. Y ditambah 3x min 4 dan seterusnya. Dua buah matriks ini dihubungkan oleh tanda sama dengan, artinya kedua matriks ini akan berlaku kesamaan dua buah matriks. Kemudian untuk mencari masing-masing variabel nilai X dan juga nilai Y, kita bisa gunakan konsep kesamaan dua buah matriks, di mana matriks yang seletak memiliki nilai yang sama. Untuk yang pertama di sini 3x-nya habis, artinya dikurangkan dengan 3x untuk kedua ruasnya. Sisanya adalah 3y sama dengan 6, maka y-nya bernilai 2. Yang berikutnya, variabel yang sama dikelompokkan menjadi satu ruas, sehingga didapatkan min x sama dengan 8 dan x-nya sama dengan min 8. Di situ nilai y-nya nanti dimasukkan 2 ya. Jadi X dikurangi Y sama dengan min 10. Nah, itu adalah contoh dari penjumlahan dan pengurangan. Untuk selanjutnya di sini sama-sama disajikan data nilai siswa. Namun di sini permasalahan yang diangkat sedikit berbeda. Berikut ini adalah data dari nilai 3 siswa yang rata-ratanya masih berada di bawah standar sekolah, yaitu nilai 80. Agar rata-rata mereka bisa mencapai nilai 80 atau lebih, maka nilai matematikanya harus naik 3/2 dari nilai sebelumnya. Di sini nilai matematikanya ada 2, yaitu matematika saja dan matematika tingkat lanjut. Untuk ketiga siswa ini masing-masing dengan nilai yang seperti itu memiliki rata-rata 55, 50 dan 55. Kemudian dari bentuk ini kita bisa mengubah menjadi bentuk matriks seperti yang sudah kita pelajari di awal. Hanya melibatkan nilai matematika dan juga matematika tingkat lanjut, sehingga matriks yang diperoleh adalah matriks dengan ordo 3 kali 2. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Itu adalah matriks nilai awal siswa. Kemudian ternyata nilai itu harus naik menjadi 3/2 dari nilai awal. Berarti nanti 3/2 kali 60, 3/2 kali 50, hingga 3/2 dikali 48. Itu proses perubahan dari nilai. Sehingga didapatkanlah nilai akhirnya, yaitu 90, 75, 90, 84, 93, dan 72. Angka 90 didapat dari 3/2 kali 60. Sedangkan 75 didapat dari 3/2 kali 50 dan seterusnya. Nah, nilai-nilai itu kita masukkan lagi dan kita buat ke tabel perubahan nilai. Yang semula rata-ratanya
55, 50, 55. Sekarang ketika nilainya sudah berubah, maka rata-ratanya menjadi di atas 80 semuanya. Nah, itulah perubahan dari nilai awal menjadi nilai akhir, yang mana nilai akhir itu didapatkan dari perkalian nilai awal dengan suatu bilangan. Nah, kita amati untuk bentuk penulisan dari matriks di bawah ini. Dari bentuk-bentuk ini kita bisa amati bahwa untuk perkalian dari matriks di sini 3/2 disebut sebagai bilangan real. Kemudian 60 50, 60 56, 62 48 di sini posisinya sebagai nilai awal siswa. Jadi ini adalah matriksnya. Dikalikan dengan bilangan real, maka itu adalah hasil perkaliannya. Nah, dalam aljabar matriks, bilangan real disebut juga sebagai suatu skalar, sehingga hasil kali skalar K dengan suatu matriks A dengan elemennya A, B, C, D dapat dituliskan dalam bentuk K kali A, yaitu K dikalikan matriks A yang berelemen A, B, C, dan D. Masing-masingnya dikalikan dengan masing-masingnya dikalikan dengan K, sehingga menjadi AK, BK, DK, dan CK. Semuanya dikalikan dengan bilangan realnya atau skalar. Nah, konsep dari perkalian suatu matriks dengan bilangan real yaitu setiap elemennya dikalikan semuanya 1/1. Nah, sebagai contoh di sini yang pertama diketahui matriks P, maka tentukanlah nilai dari 2P dan min 4P. Untuk 2P berarti 2 dikalikan matriks P menghasilkan min 4, 10, 6, min 6, 1, dan 8. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu kita akan menghitung matriks min 4P. Sama seperti contoh sebelumnya, min 4P didapat dari min 4 dikalikan matriks P. Dengan setiap elemennya dikalikan min 4 menghasilkan 8, min 20, min 12, 12, min 2, dan min 16. Oke, untuk yang berikutnya yaitu diketahui dua buah matriks M dan N. Tentukan bentuk paling sederhana dari 3M dikurangi 2N. Nah, di sini berarti kita harus menghitung matriks 3M dan juga matriks 2N. 3M artinya 3 dikalikan matriks M. 2N artinya adalah 2 dikalikan matriks N. Kemudian elemen yang seletak tinggal dikurangkan, maka akan menghasilkan matriks yang ordonya tetap sama, yaitu ordo 2 kali 3 dengan elemen-elemennya min 8, min 9, 9, 5, dan 0. Itu adalah hasil dari matriksnya. Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu di sini jika 3 dikali suatu matriks ditambah 3 dikali suatu matriks dan di sini ada variabel K dikalikan dengan matriks dan nantinya K itu ditanya berapa nilainya. Maka langkah pertama adalah kita mengalihkan matriks itu dengan masing-masing bilangan realnya. 3 dikalikan dengan matriks yang awal menghasilkan min 3, 1, 1. Matriks yang berikutnya yaitu 9, 0, 6 dan yang berikutnya adalah 2K, K, dan 3K. Nah, di sini di sebelah kiri tanda sama dengan adalah proses penjumlahan dari 3 buah matriks yang memiliki ordo sama. Maka kita tinggal menjumlahkan matriks-matriks yang elemennya seletak. Jadi di sini nanti 1 ditambah 6 ditambah 3K hasilnya adalah 1 dan seterusnya. Sehingga didapat bentuk sederhana dari penjumlahan matriks tersebut menjadi 6 plus 2K sama dengan 2. Maka di sini nilai K-nya yaitu
kita bisa mengurangkan dengan angka 6. Jadi 2K sama dengan 2 dikurangi 6, 2K sama dengan 4, maka K-nya sama dengan min 2. Andaikan kita tidak mau menggunakan yang atas, kita bisa menggunakan 1 ditambah K sama dengan min 1, maka K-nya sama dengan min 2. Atau mau menggunakan yang lain, yaitu 7 ditambah 3K sama dengan 1, 3K sama dengan min 6, maka K-nya sama dengan min 2. Dari elemen manapun yang dipilih, nantinya hasil dari K akan tetap sama, yaitu negatif 2. Nah, berikut ini contoh dari soal-soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Dan berikut ini adalah latihan soal yang mana bisa kalian gunakan sebagai uji pemahaman materi saat kalian belajar sendiri di rumah. Adapun soal-soal yang saya sediakan di sini dengan konsep jodohkan aku. Di sebelah kiri terdapat 5 soal matriks, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Sedangkan yang sebelah kanan adalah pilihan jawabannya. Nah, silakan dicoba. Semoga video kali ini bermanfaat. Apa yang saya jelaskan bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Dan semoga ilmu yang ada di video ini bisa membantu kalian untuk belajar di rumah dan juga lebih memahami materi tentang operasi hitung matriks. Terima kasih.